Halo teman-teman, nama saya Gracia Lydia Lupur, NPM 12114201210076, Kesehatan Prodi Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saat ini saya akan membahas materi mengenai anatomi dan fisiologi sistem integumen. Definisi sistem integumen. Sistem integumen pada manusia merupakan sistem organ yang penting karena melindungi tubuh dari lingkungan termasuk dari kerusakan akibat sinar matahari, infeksi, dan cedera fisik. Sistem ini terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan kelenjar dan memiliki fungsi yang beragam untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Yang pertama, kulit. Kulit manusia adalah organ terluar yang melindungi tubuh dari kerusakan fisik, paparan lingkungan, serta berperan dalam pengaturan suhu tubuh dan respon imun. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis yang memiliki struktur dan fungsinya yang berbeda. Yang pertama, epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit yang bukan lapisan paling tipis, tetapi memiliki fungsi penting dalam melindungi tubuh dari paparan lingkungan, pengaturan air, dan melibatkan dalam pembentukan pigmen kulit. Yang kedua, dermis. Dermis terletak di bawah epidermis dan merupakan lapisan tengah kulit. Dermis terdiri dari jaringan ikat yang kuat dan fleksibel, penuh pembuluh darah, saraf, serta kelenjar keringat dan kelenjar sebakos. Dermis berperan dalam memberikan dukungan struktural pada kulit, mengatur suhu tubuh, serta berperan dalam sensasi dan persepsi kulit. Yang ketiga, epidermis. Epidermis juga dikenal sebagai jaringan subkutan, terletak di bawah dermis dan merupakan lapisan paling dalam kulit. Epidermis terdiri dari lapisan jaringan lemak yang berfungsi sebagai cadangan energi, isolasi panas, dan melibatkan dalam penyerapan obat-obatan. Berikut rambut. Rambut manusia adalah salah satu elemen penting dari sistem integumen yang meliputi kulit, rambut, dan kelenjar sebakos yang terletak di dalam folikel. Membuat rambut memiliki struktur yang kompeten, membuat rambut memiliki struktur yang kompleks dan beragam fungsi, termasuk melindungi kulit kepala, mengatur suhu tubuh, dan berperan dalam aspek sosial dan estetik manusia. Pemahaman yang mendalam tentang konsep struktur rambut manusia sangat penting untuk memahami peran dan fungsinya dalam kesehatan dan kesejahteraan manusia. Nama struktur rambut. Rambut terdiri dari batang rambut yang terlihat di atas permukaan kulit dan akar rambut yang terletak di dalam folikel rambut di dalam kulit. Batang rambut terdiri dari 3 lapisan, yaitu kutikula, lapisan luar yang melapis batang rambut, korteks, lapisan tengah yang memberikan kekuatan dan warna pada rambut, dan medula. Yang kedua, folikel rambut. Rambut tumbuh di dalam rongga yang disebut folikel rambut. Folikel sel dalam proliferasi pada umbi rambut menyebabkan rambut terbentuk folikel rambut yang mengalami siklus pertumbuhan dan istirahat. Tingkat pertumbuhan bervariasi. Pertumbuhan jenggot adalah yang paling cepat, diikuti oleh rambut, kulit kepala, ketiak, paha, dan alis. Pertumbuhan atau anagen. Fase pertumbuhan dapat berlangsung hingga 6 tahun untuk rambut, kulit kepala, sedangkan fase telogen atau fase istirahat berlangsung selama kurang lebih 4 tahun. Yang ketiga, fungsi rambut. Rambut di berbagai bagian tubuh memiliki fungsi yang berbeda. Rambut pada mata, yaitu alis dan bulu mata, hidung dan telinga yang menyaring debu, serangga, dan kotoran yang terbawa udara. Rambut pada kulit menyediakan isolasi termal pada hewan tingkat rendah. Fungsi ini dikatakan selama kedinginan atau ketakutan dengan piloreksi, yaitu rambut terdiri tegak yang disebabkan oleh kontraksi otot-otot erektor kecil yang melekat pada folikel rambut. Respon erektor
yang terjadi pada manusia mungkin bersifat vestigikut kuku. Kuku manusia adalah bagian penting dari sistem intelijen yang melibatkan kulit dan kuku. Kuku memiliki struktur yang khas dan beragam fungsi, termasuk melindungi ujung jari, membantu dalam aktivitas sehari-hari, serta memberikan informasi tentang kesehatan dan kualitas hidup seseorang. Pada punggung jari, tangan dan kaki terdapat lapisan keratin yang keras dan transparan yang disebut kuku. Isi kulit. Kuku tumbuh pada permukaan punggung jari dan kaki terdapat lapisan keratin yang keras dan transparan yang disebut kuku. Melapisi kulit. Kuku tumbuh dari akar yang terletak di bawah lipatan kulit. Tipis kulit yang disebut kutikula. Kuku melindungi jari tangan dan kaki dengan menjaga fungsi sensorik yang sangat berkembang, seperti untuk mengambil benda-benda kecil. Pertumbuhan kuku terus berlanjut sepanjang hidup dengan rata-rata pertumbuhan 0,1 mm setiap hari. Pertumbuhan kuku jari tangan lebih cepat daripada kuku jari kaki dan cenderung melambat seiring bertambahnya usia. Utama dari kuku adalah plat kuku yang merupakan bagian keras yang terlibat di permukaan kulit. Plat kuku terdiri dari kutikula, lapisan yang melindungi pangkal kuku. Bagian putih berbentuk setengah lingkaran di pangkalan kuku. Dan yang pertama, kelenjar keringat. Kelenjar keringat adalah jenis kelenjar yang terdapat di seluruh permukaan kulit manusia. Kelenjar keringat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kelenjar keringat ekrim dan kelenjar keringat ekrim merupakan kelenjar keringat yang paling melimpah di kulit manusia, terutama di daerah telapak tangan, telapak kaki, dan kulit. Kelenjar keringat apokrin terdapat di daerah ketiak, daerah genital, dan sekitar puting susu pada payudara. Yang kedua, kelenjar sebasea. Sebasea mengeluarkan sebum yang dikosongkan ke dalam kulit rambut. Sebum membawa kulit ke dalam air dan melumasi kulit serta meningkatkan penyerapan zat yang larut dalam lemak. Sebum berbakteriostatik dan fungsi statik. Kelenjar ini bergantung pada hormon seks, terutama testosteron, untuk mengatur sekresi produktif sebum. Produksi aktual bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, dan kadar testosteron. Kelenjar sebasea ada di semua area kulit kecuali telapak tangan dan telapak kaki, serta punggung kaki. Kelenjar ini paling banyak terdapat di wajah, kulit kepala, dada, bagian atas, dan punggung. Yang ketiga, kelenjar keringat apokria. Kelenjar keringat apokria terutama ditemukan di area ketiak, genitalia, dan daerah payudara. Kelenjar ini selalu terhubung ke folikel rambut. Ini kelenjar membesar dan menjadi aktif pada masa pubertas karena reproduksi hormon. Mereka mengeluarkan saat susu kental yang secara alami tidak berbau. Bau terjadi ketika bakteri permukaan kulit menggunakan sekresi. Yang keempat, kelenjar kebuli. Kelenjar kebuli adalah jenis kelenjar yang terdapat di sekitar bulu mata dan bulu hidung. Kelenjar ini menghasilkan sekresi yang berfungsi untuk mengatur suhu mata dan menjaga kelembapan hidung.